Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, upaya pemerintah dalam hal ini kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi nampaknya akan terus berjalan. Beberapa waktu yang lalu itu KPK kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT gitu. Maka menjelang pilkada ada gubernur gitu atau salah seorang kandidat yang juga pejabat sementara gubernur kalau nggak salah dia itu. Pokoknya dia salah seorang pejabat itu kena OTT. Ini tentu saja akan mempengaruhi suara pemilih yang akan memilih dirinya pada tanggal 27 November tahun 2024 ini. OTT ini adalah senjata andalan KPK. Walaupun secara hitungan matematis dan ekonomis, upaya KPK ini dalam hitungan tahunan itu masih merugikan pemerintah. Karena uang yang kembali ke kas negara itu tidak seimbang dengan dana yang dikeluarkan oleh KPK untuk melaksanakan tugasnya memberantas korupsi. Dan korupsi tetap berjalan dengan tidak mudah untuk diantisipasi, apalagi mau dihabisi. Lalu apa hubungan ini dengan Yusuf Mansur? Yusuf Mansur kan tetap ini bereaksi, ya kan, menjalin kembali relasi-relasinya untuk mendapatkan uang. Kalau begitu perlu di OTT juga enggak gitu. Ada pikiran seperti kalau begini Yusuf Mansur kita OTT aja udah gitu. Kalau polisi KPK tidak menangkap tangan Yusuf Mansur, bagaimana kalau masyarakat langsung menangkap tangannya? Sebenarnya ini ketimbul dari kesadaran kita bersama. Karena Yusuf Mansur ketika mengumpulkan uang tuh nggak ada izin itu. Dia nggak ada SK dari mana-mana. Siapa yang mengeluarkan SK? Nggak ada. Lalu kalau masyarakat mengambil inisiatif, tangkap tangan Yusuf Mansur itu boleh nggak? Boleh aja. Karena siapa yang mengizinkan dia? Karena apa yang dia lakukan itu baik secara hukum yang berlaku di negeri ini maupun dalam tinjauan syar'i itu sebuah kesalahan dan penyelewengan. Misalnya, dia kan katanya nih, misalnya apa rumusnya nanti untuk sedekah gitu. Atau untuk tabung tanah ya kan? Atau nanti bisnis, semua itu melanggar syariat. Melanggar syariat. Misalnya tentang sedekah gitu. Itu kan rumus-rumus sedekah itu kita bantah dulu tuh. Dan tidak ada satupun rujukan dari kitab tafsir yang bisa menopang argumen yang dibawa oleh Yusuf Mansur. Misalnya ya, Anda punya uang 1 miliar, Anda sedekahkan 100 juta. Uang bukan menjadi 900 juta katanya. Tapi yang 100 juta ini dikali 10 menjadi 1 miliar. Maka uang Anda, kata Yusuf Mansur, menjadi 1 miliar 900 juta. Dia kutiplah ayat orang bersedekah itu mendapat 10 kali lipat. Tapi maksud ayat itu bukan seperti yang citakan Yusuf Mansur. Maksud ayat itu Allah memberi limpahan, kelebihan gitu. Tapi tidak mesti dalam bentuk materi. Bisa dalam bentuk pahala. Bisa dalam bentuk yang lain. Dan diterimanya nanti ya bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Yusuf Mansur dipatok aja sekarang udah gitu. Kemudian dia mengajak tabungan usaha gitu kan. Bisnis. Itu juga melanggar peraturan pemerintah. Kenapa? Karena tidak berdasarkan dalam koridor company yang benar. Nggak berdasarkan itu. Kalaupun ada nanti PT atau apa yang dibawa oleh Yusuf Mansur itu juga menyalahi. Menyalahinya di mana? PT itu nggak ada modal. Dia modal kop surat lantas mengumpulkan dana masyarakat. Itu pasti sebuah penyimpangan. Orang misalnya nih ya, menawarkan saham gitu. Kita lihat di bursa efek menawarkan saham itu katakanlah IPO gitu kan.
IPO itu ditawarkan kepada publik, dia tetap sebagai pemilik awal itu memegang minimal 70%. Bisa sampai 80%. Jadi partisipasi masyarakat itu hanya 20%. Ini Mansur modalnya nol gitu. Ya kan? Modalnya nol. Kalau dulu di awal Orde Baru, itu orang-orang itu ditangkap oleh pemerintah. Dia nggak ada modal tapi mengumpulkan dana masyarakat gitu. Kemudian pertanggungjawaban nggak ada. Karena itu ya dia selewengkan aja, dia anggap tuh duit seperti malaikat Jibril ngasih duit gitu. Enak aja dia ngomong tuh, ini malaikat Jibril ngantarkan duit. Itu padahal sebuah upaya penipuan masyarakat. Dia menyalahi undang-undang gitu. Kemudian yang ketiga, atas dasar apa dia mengumpulkan dana masyarakat? Itu kan sekarang ada peraturan. Gitu. Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini, ya kalau kita melihat ada yang melakukan OTT ya sebenarnya itu sah-sah saja. Karena dia melanggar dari segala hal gitu. Cuma sebagian masyarakat di masa lalu tuh percaya, kan ini yang problem nih. Percaya aja dia gitu. Tahu diselewengkan duitnya, dia percaya aja, setelah lama duitnya nggak kembali baru ribut. Ribut ini. Nah Mansur sekarang mau mengulangi sukses masa lalu gitu. Kalau dalam ukuran kita tuh nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin masyarakat mau lagi gitu. Dengaran juga nggak mau dah. Siapa yang percaya dengan cerita Yusuf Mansur? Omong kosong. Ini baik dalilnya secara dalil tuh omong kosong. Maupun nanti secara aplikasi juga ceritanya bohong. Yang nggak bohongnya di mana? Uang dapat milik pribadi, itu nggak bohong itu. Itu terbukti dia bangun itu usaha-usaha yang paling menonjol sekarang setelah Paytranya dibubarkan, itu ada warung steak and shake. Tapi dari uang Paytren itu menurut penelitian banyak orang dia bisa membangun ratusan itu. Karena dia tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Alasannya apa yang dipakai gitu. Oh ini kan dibubarkan oleh OJK, jadi perusahaan sudah habis. Padahal kalau dia pakai moral gitu, ini kan uang masyarakat banyak di sini nih. Atas dasar apa dibilang habis? Gitu. Ya kan? Uang yang peserta atau member Paytren kan banyak. Mana boleh itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Tapi ya Yusuf Mansur nggak mau tahu dengan kaidah moral. Kalau Anda merasa uangnya ada, tagih ke pengadilan katanya. Lah nagih uang 100.000, sejuta ke pengadilan betapa repotnya tuh. 1 juta, 10 juta, ya kan? Susah. Bertahun-tahun itu. Ya kan? Itu Zaini Mustafa itu, karena uangnya dulu dia bukan nggak tahu, bukan nggak awas secara hukum, tapi ini kan modalnya orang percaya. Ini percaya tuh membuyarkan gitu syarat-syarat hukum yang sebelum diketahui orang. Itu udah berapa tahun dia menggugat gitu. Belum kembali sampai sekarang. Itu Ibu Lilis Siti Rahma di Bogor tuh datanya lengkap gitu. Kalau Yusuf Mansur ini menang lagi gitu. Wah itu buyar lagi dia. Padahal itu secara fakta hukum itu sudah dibuktikan bahwa memang benar gitu. Yusuf Mansur mengambilnya. Tapi nanti kalau dibilang ini harus diadili oleh pengadilan agama gitu. Itu data-data tadi itu bisa menjadi buyar karena dianggap ini cacat formil. Itu yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cuma orang mau maju ke pengadilan agama kan panjang lagi. Nah ini salah satu contoh bagaimana sebuah perbuatan tampak seperti perbuatan baik, tapi sebenarnya tidak bermoral gitu. Iya kan? Jadi upaya Yusuf Mansur sekarang ini kalau tampil lagi di masjid-masjid, OTT aja. Nah, kata orang begitu, OTT aja. Itu membuyarkan cita-cita dia gitu. Sama seperti cita orang lalu itu meminta duit Yusuf Mansur, kalau melalui pengadilan mah lama. Tapi kalau ada pribadi-pribadi dia langsung dapat gitu. Wah, Yusuf Mansur nggak bisa berdalih lagi. Kan kisah-kisah pada periode-periode lalu udah kita buktikan. Jadi Yusuf Mansur sekarang ini kita ingatkan dia akan menghadapi OTT kalau masih ngumpul-ngumpulin duit. Warung steak yang steaknya banyak sekali. Itu susah itu secara hukum. Kalau nggak ada nanti terbukti secara hukum gitu. Gimana ngambilnya tuh?
Tapi kalau dia bisa kalah, itu akan menjadi prosedur atau namanya presiden gitu ya, presiden hukum atau jurisprudensi hukum yang bisa dijadikan pijakan untuk mengejar aset-asetnya yang lain. Kalau rumah di Ketapang tuh disita gitu, 100 warung steaknya diambil gitu, wah itu baru dia keluar dari sarangnya. Kalau sekarang dia enak aja bersembunyi itu, adem kita seolah-olah seperti Ibrahim yang mau dibakar oleh Namrud, adem gitu ya kan. Dia orang menuntut dia tuh dianggap sebagai pengikut Namrud, orang kafir gitu. Kan lucu nih cara berpikirnya nih. Jadi mudah-mudahan kalau dia tampil lagi itu ada opsi yang disiapkan oleh masyarakat tuh OTT ya udah gitu. Kita operasi tangkap tangan aja udah gitu. Nah, cuma sekarang masih ada ternyata kelompok-kelompok tertentu yang ingin melindungi kejahatannya dengan menampilkan Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.